Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kami akan bicara tentang masih seputar media. Tentang media, ada istilahnya disrupsi media atau dengan bahasa lainnya adalah perubahan media yang tidak bisa kita pungkiri, semakin berubah. Kalau dulu kan mungkin kita dengarnya kan radio, ya kan, pagi-pagi ngopi ala bapak-bapak baca koran gitu kan, dan nonton TV kadang. Dan sekarang mulai berubah, ya kan? Banyak berubah. Orang sudah tidak mungkin dengar radio lagi, orang sudah tidak baca koran lagi, bahkan orang sudah nggak nonton TV lagi, begitu kan? Hanya kadang-kadang kalau kita lihat sekarang hanya orang-orang tertentu yang baca koran, yang dengar radio, atau yang nonton TV. Nah, hari ini kita akan bicara tentang disrupsi media atau perubahan media dari zaman ke zaman, akhirnya berubah gitu. Saya sudah bersama dengan Mbak Desi yang dia juga dulu adalah seorang kapiten. Oh, dulu penyiar, ya kan, penyiar di salah satu radio yang juga merasakan dampaknya gitu kan. Ya, sebenarnya temanya kita hari ini lebih ke curhat-curhatan sih sebenarnya. Saya juga korban benar media gitu. Ya. Oke, Mbak Desi, pertama kali siaran radio kapan? Kalau ditanya pertama kali sejak SMA itu sudah mulai. Udah SMA? Iya, sejak SMA sudah mulai. Jadi awal-awalnya dulu di Jawa Timur itu saya itu sering lomba baca puisi. Nah, kemudian diundanglah ke radio Republik Indonesia ya, RRI. Kemudian ditawarkan, Mbak Desi mau dong siaran di sini, gitu kan. Siarannya waktu itu masih sebatas siaran sastra. Sastra, kemudian ya mulai kayaknya seru ya, asik ya siaran. Tapi dulu ini kita langsung mulai ngomongin dulu gitu ya. Kalau dulu siaran radio itu meskipun materinya adalah sastra, tapi produser itu selalu nanya, kalau misalnya kita mau siaran, kenapa penyiar itu selalu diarahkan 1 jam sebelum siaran itu sudah harus hadir. Kita ditanya dulu tuh materi, yang pertama materi siaran yang pasti benar, gitu kan. Kalau dulu udah pakem banget, ada produsernya, ada sutradaranya, segala macam. Jadi siaran kita mengenai ini ya materinya dari sini, ini lagunya ini sudah siap gitu. Kita tinggal datang, tinggal siaran, ngobrol. Tapi ditanya juga, hari ini berita yang ditahu apa nih? Hari ini ada ada berita besar apa nih? Jadi nggak kosong, karena kan tiba-tiba kadang siaran itu tiba-tiba kita ngobrolin nih masalah umum gitu ya, atau ada yang nelfon, ada yang cerita apa gitu nih. Kita mau tidak mau harus tahu kondisi umum di masyarakat yang sedang terjadi apa. Jadi harus update juga itu penyiarnya gitu ya. Jadi apa yang terjadi hari ini setidaknya tahu. Memang gitu harus tahu. Jadi nggak kosong. Nah, kita kan poin aja nih langsung. Kalau Mbak Desi yang benar-benar mulai merasakan perubahan, sebenarnya publik, apakah kita akan menyalahkan publik atau menurut Mbak Desi bagaimana sih sebenarnya kenapa terjadi disrupsi yang tidak bisa dibendung, yang memang seperti banjir yang besar datang begitu saja dan akhirnya menghilangkan semua. Betul. Kayak kita mengalami kejadian bencana yang luar biasa gitu ya. Sementara kita belum siap sekali dengan teknologi yang hadir gitu kan. Tiba-tiba kita harus menerima teknologi itu, kemajuan teknologi itu di bidang media. Kalau saya rasa ditanya kapannya, itu sebenarnya di awal tahun 2015-an itu sudah mulai. Jadi waktu itu saya masih dicetak. Itu kita sudah mulai nyoba-nyoba tuh sama teman bikin website. Waktu itu belum website ya, masih e-paper. Ya kan, dari koran cetak kita buatlah e-paper yang orang tinggal bisa baca dari manapun gitu kan, dengan link e-papernya gitu kan. Itu
dulu masih link ya, tapi link itu kan sudah masuk ke ranah internet tuh, sudah mulai zamannya internet memang kan, karena berita juga masuk lewat email dulu, ada mulai zaman MRC kan, zamannya chatting-chattingan gitu, tahun 2000-an kan, tahun 2000-an itu sebenarnya sudah menggeser tuh, kita sudah mulai beralih tuh sebenarnya, cuman kitanya nggak sadar aja gitu kan, masih yang kayaknya orang-orang masih rame-ramenya chattingan, masih sukanya Friendster, gitu Friendster kan. Sebenarnya kalau kita sebut Friendster itu kan sebelumnya Facebook, sebelum ada Facebook. Ketahuan tuh umurnya berapa? Udah tau banget ya, nggak usah disebut ya. Udah ketahuan nih. Kalau KTP. Kalau disebut Friendster udah ketahuan. Nah, awal-awalnya di situ, kemudian di 2015 kan itu sudah mulai tuh ada hosting, zamannya hosting sudah ada. Jadi waktu itu dicetak pun kita sudah mulai membuat website yang versi cetaknya, cetak versi websitenya gitu. Cuman masih belum rame banget. Itu juga kita masih yang dibilangin untuk apa gitu. Orang istilahnya koran masih laku, masih dijual di perempatan, kan, masih dijual di lampu merah. Tapi semakin tahun akhirnya 2016, 2017 itu sudah mulai banget tuh. Nah, jatuhnya kalau saya rasa ramainya media sosial, ramainya website segala macam itu ketika COVID, benar. Semua orang nganggur, semua orang bekerja di rumah, itu kreativitasnya Indonesia ini jago banget, netizennya kan, cakep banget juga ininya absorpsi, menerima kemajuan itu cepat gitu. Cuman permasalahannya ketika cepat itu kita siap atau tidak. Bahkan ada yang menilai kadang masyarakat Indonesia itu udah cepat gitu kan, terlalu cepat. Iya, itu tadi kayak Mas Wira bilang, datangnya kayak tsunami, kayak gempa bumi gitu kan. Betul-betul kita dikondisikan harus ada media sosial, tapi kita tidak tahu. Waktu itu kan akhirnya di zamannya COVID itu banyak sekali berita-berita hoax yang keluar. Benar. Akhirnya dari Kementerian Kominfo waktu itu membuatlah pelatihan semacam webinar yang dari Zoom itu untuk menangkal hoax, news hoax gitu, berita hoax kayak gitu. Itu banyak sekali karena tiba-tiba orang nge-share berita ini, berita itu gitu. Sementara kita sendiri yang jurnalis sendiri tuh bingung, ini gimana nih, ini benar apa enggak. Akhirnya keluarlah jurnalisme data, keluarlah cek fakta gitu kan, pelatihan lagi tuh mulai lagi. Nah, memang dengan adanya tsunami itu, dengan adanya badai perubahan media sosial dari yang 3 media itu saja, dari radio, televisi dan koran dan cetak ya, tabloid dan segala macam itu masuk di situ. Kita diharuskan juga bertemu dengan media sosial semacam website. Awal-awalnya dulu sebenarnya website juga sudah mulai ramai di blog. Ya kan, mulai blogger, zaman-zamannya blogger itu udah mulai ramai, orang udah mulai, terus kemudian setelah blogger orang udah mulai ngevlog, vlogger namanya ya kan. Nah, semakin berkembang kemudian ada Facebook segala macam, mulailah yang Instagram Story, YouTube, mulai dari situ. Itu mulai rame-ramenya memang di saat COVID dan setelah COVID gitu kan, sampai yang sekarang. Nah, kalau misalnya kayak Mas Wira tadi bilang, kenapa ada disrupsi media? Jadi kita ini sekarang yang nonton TV banyak, tapi tontonannya bukan tontonan tayangan televisi yang kita tonton dulu. Benar, beda. Tayangannya ada di entah itu film online yang berbayar ya, nggak boleh yang abal-abal itu karena sudah dibekukan, tapi hidup lagi. Ada satu hal yang fenomenanya begini, Mbak Desi. Konten di TV itu, di televisi, itu ngambilnya di media sosial. Iya. Iya, kayak misal platform di TikTok atau Instagram. Yang viral, lagi gitu viral. Ya, yang itu yang masuk. Jadi kayak
terbalik begitu ya kan. Kalau dulu mungkin wah yang di media sosial diambilnya ini TV ini menayangkan ini. Kalau sekarang kan terbalik jadinya begitu kan. Yang rame di media sosial ditayangkan di televisi TV gitu ya kan. Nah itu. Nah, gini Mbak Desi. Ketika mulai datang disrupsi ini, perubahan yang sangat besar ini, kalau pribadi Mbak Desi sendiri nih, apa yang Mbak Desi waktu itu langsung, wah saya nggak siaran lagi. Tapi sebelum sana, dulu dari RRI tadi itu siaran di mana lagi? Setelah itu saya dapat tugas ke Kalsel. Nah, karena orang radio, orang yang pernah siaran itu pasti kangen banget sama yang namanya mikrofon. Bener. Ya. Terus ya, kalau orang TV pasti kangen banget pengen pegang kamera. Bener kalau udah di depan TV mikrofon tuh sudah kayak. Iya, kalau udah ketemu mikrofon udah bener. Bancinya udah keluar. Ya jadi mulai nanya-nanya lah gitu kan, ada radio yang bisa diiniin nggak gitu. Akhirnya ada ditawari lah saya, bukan ditawari, saya sebenarnya maksa siaran menawarkan diri dengan maksa. Iya, harus diterima. Di LPPL Abdi Persada, Pemprov Kalimantan Selatan, di pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, siaran di sana selama beberapa saat sih, sampai berapa tahun, lumayan sih. Cuman di sana sebagai honorer aja ya, karena waktu itu saya kan masih kerja juga di media cetak. Media cetak, oke. Nah ini tadi melanjut tadi, ketika datang ke perubahan pribadi sendiri lah gitu Mbak Desi, bagaimana tuh menerima ibaratnya Mbak Desi bilang tadi kan, ini kayak suatu bencana, tapi bencana ini nggak ada tim SAR-nya kita ini, kita BPBD-nya nggak ada gitu. Mbak Desi ngapain lah waktu itu gitu. Jadi sebenarnya sih ya gini nih, kita kalau misalnya dibilang ada bencana, kita tahu bahwa misalnya Mas tinggal di Lombok, Mas tahu daerah itu adalah daerah yang rawan bencana alam ya, mulai dari gempa, tsunami dan segala macam. Otomatis masyarakat setempat juga sudah siap sebenarnya kan. Ada aware-nya gitulah, awareness-nya sudah ada. Paling tidak sudah tahu bahwa suddenly gitu kan, tiba-tiba nanti akan terjadi bencana, itu sudah tahu gitu loh. Nah begitu juga waktu saya masih dicetak, kita juga sudah tahu bahwa orang yang baca koran itu semakin turun. Trafiknya kan kelihatan ya. Kemudian orang yang beli koran di lampu merah udah mulai jarang. Ya kan? Orang udah zaman dulu kayaknya kalau kita duduk di bandara, kemudian buka koran, kayak ganteng banget deh, cakep banget dah. Wah, keren nih, pinter, cakep, orang pinter nih orang ini segala macam. Sekarang orang nggak waktu itu ketika mulai-mulai itu orang udah jarang baca koran di bandara atau di tempat-tempat lain, kayaknya udah biasa aja, nggak apa-apa gitu. Nah, itu kita mulai, oh iya kayaknya sudah mulai pergeseran nih gitu. Nah, tapi oh iyanya itu kita masih yang belum do something gitu loh. Kita masih terpesona sekali dengan bahwa oh ya masih toh medianya masih ada gitu kan. Toh medianya masih ada, masih beroperasi. Nah, kita ilusi yang itu yang kita pakai terus gitu kan. Kemudian tapi dari situ kan kita udah mulai sadar bahwa akan terjadi disrupsi. Terus kita mulai buat website gitu kan, berita yang ditayangkan di website. Jadi sudah berbeda lagi dari blog. Kalau blogger kita cuman tulisnya banyak apa segala macam, tapi nggak ada tidak bentuk media gitu ya. Kalau website berita itu kan news website itu kan dia ada layoutnya, ada terus ada headline, ada apa segala macam sama. Jadi cetak di online kan gitu kan. Nah, itu yang berbeda. Kemudian jadi sebenarnya kita tuh sudah aware gitu ya bahwa akan ada disrupsi, akan ada perubahan pola baca, pola konsumsi media di masyarakat. Tapi itu tadi, karena kita rata-rata orang-orang yang di media itu adalah old ya kan, orang-orang tua yang buka email aja tuh apa sih email gitu loh ya kan. Yang akhirnya itulah yang membuat keterlambatan kita memahami disrupsi media itu. Nah, podcast
di Amerika itu sudah berkembang. Udah berkembang sebenarnya. Nah, sementara di Indonesia itu baru-baruan ketika Deddy Corbuzier bikin gitu kan. Ketika ada yang ditangkap karena podcastnya salah gitu kan. Kita tuh baru oh iya, ini ternyata podcast itu bisa loh dan bisa dijual loh di YouTube gitu. Kita tuh baru nyadar gitu. Padahal di Amerika tuh udah lama gitu loh, di sana tuh. Iya, bener sebenarnya bentuknya mereka dulu kan ya kayak semacam online radio. Online radio tapi gitu. talk show. Dan ya kalau di Indonesia memang waktu sejak COVID ya dikonversi menjadi video begitu kan. Dan jadi gerak kelihatan. Jadi kelihatan seperti apa. Oh gini loh orang yang ngomongnya seperti ini gitu kan. Karena kalau dulu kan kalau kita dengar penyiar radio kan kita membayangkan tuh orangnya gimana ya? Gimana sih Mbak Desi kayak gimana gitu kan? Apalagi yang kok siaran-siarannya malam kan? Wah, bikin ngantuk nih Mbak Desi gitu. Oke, Mbak Desi, kalau perkembangan perubahan begini, kayak radio misalnya kita bicara radio, tapi radio kan masih ada sekarang gitu. Kan? Nah, kalau menurut Mbak Desi bagaimana? Apakah dia akan masih tetap bertahan atau bagaimana sih sebenarnya nih begitu? Selama mobil masih ada sound system di dalamnya, berarti radio masih dipakai kadang. Tapi yang kita dengar sekarang di mobil itu kan bisa jadi pakai flash disk, bisa jadi bentuk tayangan musik yang online ya, tayangan musik online. Karena kan rata-rata juga audio di mobil sekarang sudah digital bentuknya kan. Nah, kalau denger radio itu kayaknya pilihan terakhir banget, ya kan? Pilihan terakhir banget kalau misalnya tadi flash disk nggak kebawa atau tiba-tiba rusak, atau tiba-tiba kuota kita habis. Nah, kita mulai cari-cari tuh. Ya udah radio lokal gitu. Mana nih gitu. Dulu waktu zamannya saya rame-ramenya siaran, itu orang setiap pemilik usaha radio itu kenceng-kencengan antena, sampai panggil orang yang bisa tembak pemancar lah apa segala macam. Jadi pemancar utamanya di mana, dia siaran dari mana tuh bisa dulu seperti itu gitu. Tapi sekarang karena itu juga budgetingnya juga lumayan, kemudian pemeliharaannya juga besar, konsumsi listriknya juga besar. Akhirnya radio-radio sekarang ya apa ya, kalau bahasanya tuh gugur kewajiban ya siaran sekedar siaran gitu loh. Kan. Dan ada juga banyak radio sekarang yang dibeli oleh kayak perusahaan jamu, Mas. Ya benar. Ya kan. Jadi jadi jualan. Jadi kayak rolling terus. Betul, itu aja. Itu aja hasilnya. Tapi ada yang menarik Mbak Desi, ada di Surabaya ya. Saya pernah waktu itu di Surabaya saya dengar, dan ternyata radio itu tetap didengar karena hampir siarannya itu tentang informasi arus lalu lintas. Oh iya. Saya lupa nama radionya apa, tapi itu Suara Surabaya. Iya, itu selalu didengar akhirnya. Ada kecelakaan, ada penutupan jalan. Nah, itu yang kita bilang tadi disrupsi media, bahwa bagaimana sih kita bisa bertahan dari gempuran ini gitu kan. Artinya kita perlu kreativitas, inovasi gitu kan. Saya awal-awalnya itu di radio itu terakhir itu saya bilang kalau misalnya radionya kayak begini aja, ya kalau kalimatnya kan yang digaungkan juga, yang disebut juga oleh Pak Presiden sebelumnya kan bilangnya radio satu suara berjuta pendengar, berjuta telinga gitu kan. Nah, kalau misalnya kita hanya mengandalkan siaran aja, itu nggak bisa gitu. Jadi harus ada inovasinya. Jadi saya bilang kalau mau radionya ini bertahan ya harus bentuk digital gitu, ada websitenya, kemudian ada siaran yang bisa dilihat gitu. Apa yang terjadi di radio tersebut, apa yang terjadi di ruang siaran saat itu. Entah itu lagi dialog kan, entah itu lagi musik kan. Dulu zamannya saya awal-awal siaran itu malah kita sempat nge-DJ di radio. DJ. Malam minggu nge-DJ. DJ Riri awal-awal sampai mampir ke radionya kita. Nge-DJ dia. Latihan kita belajar gimana caranya. Jadi musik apa ya, ketika rame-ramenya seperti itu ya kita harus mengikuti zaman kan. Jadi Mbak Desi, ada juga begini, saya beberapa kali dengar, saya nggak tahu ya, mungkin di sini bagaimana pandangan Mbak Desi nih. Ada penyiar radio kadang-kadang yang
ada penilaian yang kayaknya kurang pas gitu di daerah, tapi ngomongnya logue gitu kan. Terus nah kalau Mbak Desi nih, bagaimana Mbak Desi? Saya dari awal kasih jelas ke teman-teman. Waktu itu saya pernah jadi station manager, jadi radio. Jadi saya rekrut teman-teman itu, jangan berbahasa lu gue kalau kamu belum pandai berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau memang bahasa Indonesia bukan bahasa ibu kamu, gunakan bahasa yang kamu bisa. Jadi kalau memang bahasa Banjar, Indonesia Banjar juga nggak apa-apa gitu. Karena pendengar kamu adalah orang Banjar. Ngapain repot-repot kamu bahasa lu gue? Ngerti yang di sungai, yang di kampung-kampung sana kan enggak gitu kan. Jadi bahasa yang natural aja. Kemudian juga teman-teman itu sekarang kalau misalnya siaran tuh ketawa soalnya kan kita penyiar tuh harus tahu berapa sih jarak mic dengan ini. Kalau ketawa harus ditarik berapa senti dari itu gitu. Jadi ada aturannya dan sekarang teman-teman itu rata-rata mereka ya siaran gitu loh. Asal rame-rame aja, padahal ada aturannya. Sama juga media kayak online sekarang apa segala gitu kan. Kita menghadapi konten kreator sekarang ini dan segala macam, mulai dari YouTube, konten kreator di Instagram. Nah, kalau media online-nya nih, website media online apalah atau kanal Kalimantan, kalau kita nggak berinovasi dan berkreasi seperti teman-teman yang dilakukan oleh konten-konten kreator, ya kita ketinggalan. Kita nggak akan dibayar lagi deh kalau kayak gitu. Jadi disrupsi itu adalah bagaimana kita menghadapi perubahan tersebut untuk tampil. Kemudian juga media katanya akan kalah dengan AI. AI sendiri sebenarnya kan mereka kurang touching atau inovasinya ada di kita. Kreativitasnya ada di kita gitu. Jadi pemegang kendalinya adalah kita, bukan produknya. Mereka itu kan produk yang dihasilkan. Jadi seharusnya kita tidak akan kalah dengan produk. Begitu ya kan. Kayak tadi kan ada radio di Surabaya itu yang dia masih sangat dan pendengarnya militan loh itu, itu setiap pagi mereka sendiri yang jadi kayak citizen journalism. Jadi kalau di jurnalis kan namanya citizen journalism. Jadi jurnalisme warga. Jadi warga yang kasih laporan tuh. Saya lagi di sini nih, lagi macet di perempatan ini, hati-hati ya. Ada kecelakaan gitu. Ada truk terguling gitu. Dari masyarakat nanti baru tim akan bener nggak ada kecelakaan di situ. Tim radio akan menghubungi nih polisi setempat, ada siapa yang bertugas kan begitu. Itu dari citizen journalism. Iya benar. Citizen journalism yang benar-benar dimanfaatkan dengan baik ya. Beda halnya dengan misalnya ada juga warga yang misalnya menguploadnya di media sosial, dikit-dikit, kadang kan nggak difilter, ada kecelakaan misalnya. Itu dia ada undang-undang pers yang kalau misalnya korban harus di blur. Terus kalau korban anak-anak dan perempuan tidak boleh ditampilkan anaknya, si ininya, apa segala macam. Sekarang mah disebut, padahal kan tidak boleh, ada undang-undangnya. Nah itu yang harusnya teman-teman konten kreator juga belajar undang-undang jurnalistiknya kayak apa sih. Meskipun teman-teman bukan jurnalis, tapi kalau memang menginformasikan sesuatu ke publik, mau tidak mau disebutnya jurnalistik. Benar. Ya, kan? Ada kegiatan jurnalistiknya di situ. Dan ada informasi yang disampaikan. Dan mau tidak mau harus memang setidaknya pernah membaca itu kode etik jurnalistiknya, paham pasal-pasalnya agar ketika kita menginformasikan, niatnya baik menginformasikan sesuatu, tapi jangan sampai niat baik itu malah kita jadi bumerang gitu ya. Akhirnya ada yang kasih somasi lah, segala macam. Jangan sampai yang seperti itu. Jadi teman-teman konten kreator bukan membatasi konten kreator, tapi kan supaya bolanya nggak liar gitu ya. Jadi belajar yuk sama-sama gitu loh. Karena semacam kita gitu Mbak Desi, kita punya tanggung jawab sosial yang besar gitu kan. Ketika ada terjadi sesuatu dengan informasi yang kita sampaikan ke publik, nggak sesederhana itu akhirnya. Gitu kan. Betul, apalagi informasi yang memang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, hoax misalnya. Nah kemudian juga kalau misalnya teman-teman itu ada yang langsung ambil gitu ya, nggak ditulis lagi narasumbernya, itu bisa loh dihukum. Hati-hati loh. Jadi kalau misalnya mau ambil teman-teman misalnya ada berita di kanal Kalimantan misalnya mau diupload ke medianya teman-teman,
tulis aja di situ narasumber sumber kreditnya video, gitu ya, sumber berita ini dari mana. Benar. Padahal sesederhana itu gitu ya. Sesederhana hanya itu. ini video fotonya dari Kanal Kalimantan. Jadi ketika ada korban atau apa dari keluarga yang mengeluhkan bahwa ini saya nggak terima nih dengan berita ini, kan sumbernya udah pasti. Iya benar, bisa dipertanggungjawabkan begitu kan. Nah, kita di bagian akhir Mbak Desi. Kanal Kalimantan nih apa sih? Oh ya. Makanan apa? Apaan sih ini gitu? Iya. Jadi Kanal Kalimantan ini media online yang aku kok jadi batuk-batuk ya? Kenapa dibilang Kanal Kalimantan? Jadi maksudnya itu ada kanal itu kan aliran okay. gitu. Jadi masing-masing ada alirannya. Karena kalau saya membatasi berita saja itu nggak bisa gitu. Karena orang lebih banyak berita yang ditanggapi masyarakat itu berita gerak, video, kemudian suara itu lebih cepat dibandingkan baca. Sekarang orang udah males baca. Kalau arahnya kemana? Misalnya apakah ke gini kayak kiri kanan lurus atau gimana? Kita news informatif aja sih ya. Jadi yang bertanggung jawab dan yang paling utama di kanal itu selalu mengedepankan data dan fakta. Makanya di sini juga ada berita grafis apa segala macam. Jadi kalau mau baca berita yang istilahnya bertanggung jawab, bacalah Kanal Kalimantan. Oke. Tapi dan aksesnya lewat apa? Websitenya? Website www.kanalkalimantan.com. Kemudian ada TikToknya juga ada, di TikTok Newsnya juga ada, kemudian di Instagram, Instastory-nya juga ada, Facebook-nya juga ada, YouTube-nya ada. Oke. Terakhir Mbak Desi, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan ke publik dan juga ke insan-insan pers? Yes. Atau penyiar-penyiar baru nih begitu? Gimana Mbak? Kita tidak usah takut dengan hadirnya AI, kita juga tidak perlu takut dengan hadirnya teman-teman konten kreator, tapi kehadiran mereka, ayo sama-sama kita jadikan warna sendiri bagi arus informasi gitu loh. Dan teman-teman jurnalistik itu lebihnya karena kita tuh sudah biasa menulis dengan 5W1H, informasi lengkap, data dan fakta. Kita sudah biasa menggali hal-hal yang itu yang ditampilkan, itu yang ditanjilkan, tapi dengan bentuk kreativitas seperti yang dimiliki oleh konten-konten kreator. Sehingga disrupsi media itu tidak lagi harus kita takuti, tapi itu adalah pemicu, pecutan buat kita untuk sama-sama maju seperti yang lainnya gitu. Luar biasa. Nambah cuannya gampang katanya sekarang ini kan. Yang penting adalah inovasi dan kreativitas. Artinya begini, ketika ada anak muda, mungkin Gen Z kah atau gen apa ya namanya, Gen Alpha atau Gen apalah pokoknya, ketika dia punya mimpi, cita-cita, saya ingin menjadi penyiar radio, masih sangat terbuka untuk hal itu gitu. Masih sih ya, masih. Dan platform siaran itu bukan hanya di radio konvensional sekarang ini ya, radio yang teman-teman datang ke radionya ada mixer apa segala macam. Bentuk siaran radionya sekarang sudah banyak. Ada bisa yang seperti ini juga gitu ya kan? Kayak begini juga bisa. Kemudian bentuk-bentuk yang aplikasi-aplikasi itu sudah banyak gitu kan. Yang paling utama adalah sebelum teman-teman menjadi konten kreator, mau entah itu sebagai penyiar penyiar radio kah atau memiliki kantor website kah, kantor berita kah, atau segala macam, pahami dulu aturannya. Pahami dulu aturan siarannya seperti apa. Kemudian public speakingnya yang baik seperti apa. Jangan sampai juga konten yang kita berikan itu mengandung unsur sara, kemudian juga unsur-unsur yang harusnya tidak boleh dipublikasikan gitu kan. Harus itu yang harus kita pelajari betul-betul dulu. Baik. Oke Mbak Desi, ini luar biasa nih kita biasa ngobrol. Di luar memang. Jadi memang ada hal yang kita tidak perlu takut dengan itu gitu kan. Yes. Perubahan itu akan datang, tapi ya kita bagaimana kesiapan kita sebenarnya. Betul. Kita persiapkan diri dengan baik dan akhirnya kita akan bisa survive ya melawan semua ya. Buktinya banyak kan juga yang masih bisa bertahan dengan baik dengan daya kreativitas yang sangat tinggi. Ya. Mbak Desi, thank you, makasih banyak ya. Ini sama-sama Mas Wira, mudah-mudahan jadi pembelajaran kita semua ya. Amin. Thank you Mbak Desi ya. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami di
Wira Podcast hari ini, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.